Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobeer.com, recording on the go. Oke, mungkin setahun yang lalu saya sudah pernah bahas mixer ini ya di salah satu video saya, yang mana kalau nggak salah judulnya mixer murah 300 ribuan ya. Dan ini setelah 1 tahun lebih pemakaian ya saya gunakan, dan dulu waktu masih pakai Behringer 302 USB itu masih sering banget saya pakai ya. Salah satunya untuk biar bisa banyak input ya, karena di sini ada 8 channel atau 4 channel stereo. Nah, mixer ini minim fitur banget ya. Jadi nggak ada efek, nggak ada EQ, nggak ada lain sebagainya. Cuman saya masih bisa bilang mixer ini masih bagus dan masih worth lah untuk saat ini, terutama digunakan untuk recording ketika kita butuh banyak input, sementara interface kita cuman terbatas barangkali stereo misalnya, seperti itu. Nah, dan setelah selama 1 tahun pemakaian ini masih bisa saya rekomendasikan ya. Dan saya di video itu memang belum bahas secara detail fitur-fiturnya. Kita akan bahas dulu detail fitur di sini. Nah, di sini cuma ada 8 input, dan ini ternyata TRS balance ya, TRS balance baik input maupun outputnya. Kemudian bisa 2 mode ya. Di sini ada mode mono, menjadikan mixer ini menjadi 8 channel. Kemudian stereo menjadikan 4 channel. Jadi kalau stereo sini kiri kanan kiri kanan kiri kanan begitu ya. Nah, sedangkan untuk inputnya di sini kita fleksibel banget ya. Misal kita cek mono, berarti ini di tengah semua mono ya. Kalau stereo berarti ini kiri kanan atau kanan kiri nggak tahu, ini nggak ada kiri kanannya ya. Dan di sini kita bisa fleksibel banget milih inputnya, misal input A dan input B. Nah, input A ini kita buat untuk line input, misalnya untuk input keyboard atau drum elektrik misalnya. Terus kemudian yang B ini untuk mikrofon, klik di sini. Nah, jadi inilah yang enak banget ya. Jadi cuman satu lubang ini, tapi kita bisa pilih modenya untuk preamp mikrofon atau line input ya. Dan mixer ini enggak ada level meternya, adanya cuman ini peak ini aja ya, peak. Nah, dan satu lagi mixer ini yang bikin saya masih pakai itu adalah fleksibilitas ketika kita bawa untuk recording on the go ya, yaitu adalah power supply. Nah, power supply-nya ini bisa menggunakan input DC 12 volt ya, sekitar 1 amperan, atau kita bisa menggunakan baterai 9 volt. Dan selama ini saya lebih banyak menggunakan baterai 9 volt ya. Dan ini menggunakan baterai ya, sudah langsung nyala. Nah, dan baterainya cenderung awet. Jadi selama ini saya mengganti baterainya itu baru 2 kali. Bayangin, baru 2 kali dan masih awet ya. Nah, terus untuk di sini nggak ada direct monitoringnya ya, karena direct monitoringnya saya biasa menggunakan mixer lanjutannya. Jadi setelah output ini baru keluar, nah saya monitor di keluar, atau output ini misal saya outputkan ke Tascam misalnya, nah nanti monitoringnya dari Tascam, semacam itu. Dan ini outputnya bisa langsung ke power ampli juga ya. Dan teman-teman kalau misalkan power amplinya katakanlah lemah ya, menggunakan power kelas D yang murah meriah ya, terus teman-teman butuh booster atau mungkin preamp untuk line inputnya, itu bisa menggunakan mixer ini. Dan mode preamp mic-nya juga bisa digunakan sebagai booster. Nah, itu. Dan build quality-nya kuat banget, konstruksinya kuat banget ya, dibikin seperti ini.
Jadi untuk dibawa kemana-mana pun nggak usah khawatir bakal gampang tenyok, pecah atau apa. Paling cuman kita butuh pengaman untuk ini knobnya pun oke, dan ini punya saya nggak bisa dicabut, kayaknya dilem ya. Saya sudah pernah berusaha bongkarnya dan nampaknya dilem. Dan ngomong-ngomong, karena saya sudah pernah bongkar ini ya, saya bilang juga bahwa dalemannya bisa dibilang cukup berkualitas, cukup oke lah menurut saya, dengan harga sekitar 300.000. Oke, jadi itu tadi adalah sharing saya bagaimana setelah penggunaan 1 tahun mixer 8 channel yang murah meriah tersebut ya. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.